In the twilight's gentle glow, where the winds of mercy blow, every heart begins to sing with the rise. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Yesus berbuka di Yerusalem, dan sesudah menangkap semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika dia telah dekat di Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda terdapat yang belum pernah dijual orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dilakukan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu melepaskannya dengan pakaiannya dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan yang turun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengikuti dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dan dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang beruntung mendengarkan banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, ketahuilah murid-murid itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan bergerak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini engkau menolong apa yang untuk damai sejahtera-Mu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan gelembung, lalu mengepung engkau dan menggigit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan peluru, dan pada tembokmu mereka akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila Allah menolong engkau." Pagi hari ini kita telah membaca satu perikop tentang Yesus mau masuk ke Yerusalem. Saya memberikan tema Allah yang melawat manusia. Saudara, ada satu cerita di mana pada waktu seseorang berada di tengah-tengah kegelapan. Bayangkan seseorang berada di tengah-tengah kegelapan. Maka di tengah kegelapan dia mencari sebuah terang, sebuah sinar untuk mengarahkan dia. Tetapi dia tidak dapat melihat terang itu karena tidak ada yang menyoroti dia. Tidak ada yang memberikan dia terang itu. Sehingga satu saat sebuah cahaya muncul menerangi jalan dan menuntunnya ke tempat yang paling aman.
pada waktu dia tidak mendapati terang itu, dia tidak bisa apa? Karena memang gelap gulita. Sama seperti kalau ruangan ini, kita ada di ruangan ini dan lampu ini, semua TV dimatikan, maka ini gelapnya minta ampun. Kita tidak bisa menemukan jalan keluar. Tetapi ketika ada terang, maka terang itu akan menuntun kita untuk keluar dari kegelapan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kebanggaan terbesar dalam hidup kekristenan kita adalah sebuah keyakinan bahwa Allah kita bukanlah Allah yang tinggal di sorga, tetapi Allah yang melangkah, bergerak, turun menjadi sama dengan manusia, supaya Ia dapat melindungi, menjaga, dan menyertai kita sebagai Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kehidupan kita berada di tengah-tengah kegelapan. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika Allah melawat kita sebagai manusia yang hidup di dalam kegelapan? Yang pertama adalah mendatangkan pertobatan yang luar biasa. Kenapa Allah datang ke dalam dunia ini? Karena Allah melihat dunia ini sudah tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dunia ini sudah ada di dalam ambang kehancuran. Dunia ini sudah ada di dalam masa-masa di mana akan di bumi hancurkan. Maka yang pertama, Dia datang dari surga, Dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari saya dan saudara, untuk memilih saya dan saudara, untuk menemukan saya dan saudara, untuk mengenal kepada Dia. Yesus datang untuk mencari yang terhilang. Siapa itu yang terhilang? Itu adalah saya dan saudara yang terhilang, yang jauh dari Tuhan, yang sudah begitu melangkah jauh daripada Tuhan, sehingga Tuhan datang ke dalam dunia ini. Dia mencari saya dan saudara. Dia ingin menemukan saya dan saudara. Kita baca itu di dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antara sesat? Tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tidak seorang pun dari pandangan Bapa itu, saya dan saudara itu terhilang. Ini menggambarkan bahwa kasih Tuhan ketika Dia datang, Dia ingin supaya kita mengenal anugerah itu, mengenal kasih Tuhan itu. Dia cari saya dan saudara supaya kita ditemukan dalam keadaan selamat. Ada seekor domba yang tersesat. Lantas Tuhan Yesus mencari yang satu ekor itu. Dia mencari di mana domba itu,
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, Tuhan ingin mencari kita. Di manakah kita tersesat? Di manakah kita tidak menemukan kasih Tuhan itu? Dia ingin cari supaya saya dan saudara menemukan kasih Tuhan itu. Tuhan cari kita. Sama seperti hari Minggu, saudara. Kalau saudara ada yang tidak datang, saya bisa tahu, oh ini, si ini tidak datang, si ini dia lagi sakit. Jadi kalau saudara yang suka datang, itu tidak akan dicari, tapi yang akan dicari itu yang tidak ada di sini. Kenapa yang tidak ada di sini? Karena kita harus cari tahu apa penyebab dia tidak beribadah dengan kita. Kita harus cari tahu apa penyebab sehingga dia tidak datang mengalami kasih Tuhan pada hari ini. Sama seperti si bungsu kembali kepada orang tuanya. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini bungsu ini, orang tua belum meninggal, tapi dia sudah minta harta warisannya. Dia minta supaya dia didahulukan. Dia minta supaya saya duluan dikasih apa yang menjadi bagian saya. Saya duluan dikasih. Ayahnya bilang, untuk apa? Tetapi dia berkata, kasih buat saya. Ayahnya berkata, kalau memang itu yang kamu mau, maka aku akan kasih apa yang menjadi bagian, apa yang menjadi kehendakmu, aku akan kasih. Lantas dikasihlah itu. Tapi apa yang menjadi cerita selanjutnya? Si bungsu ini, dia pergi ke kota dengan hidup foya-foya, dengan hidup berkelimpahan harta. Maka hati-hati saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan juga menguji kita. Ada dua hal. Bukan cuma diuji pada waktu kita tidak ada happy, tidak ada duit, tapi juga Tuhan menguji pada saat kita berkelimpah. Itu juga merupakan satu ujian Tuhan kepada kita. Benar kan? Ujian apa? Yang pertama, kita ini sombong apa tidak? Melihat seseorang itu berubah caranya adalah pada waktu dia diberikan oleh Tuhan segala yang dia dapat. Orang kalau lagi banyak uang, orang kalau lagi dalam zona nyaman, biasanya itu bicaranya beda. Biasanya apa? Biasanya juga mau jumpa kita itu sulit sekali. Karena kita merasa bahwa saya nggak level dengan dia, saya tidak pantas dengan dia, saya bergaul dengan orang-orang yang jauh di atas saya atau yang sama-sama dengan saya. Tapi kalau yang di bawah, saya sudah tidak terima. Ini merupakan ujian bagi kita. Sama seperti anak bungsu ini. Waktu dia banyak uang, dia pergi, dia tinggalkan orang tuanya. Dia pergi cari di mana yang bisa menyenangkan hati dia. Tapi dia tidak tahu harta itu bisa habis. Harta itu lama kelamaan bisa habis, dan sampai suatu saat dia harus tidur, dia makan makanan babi. Ini menggambarkan satu kehidupan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, orang-orang yang tidak pernah mengasihi Tuhan. Sudah benar Tuhan berkata,
tinggal aja di sini. Papanya berkata, di sini semua ada. Tapi dia lebih memilih untuk pergi dari papanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia mencari kita untuk kita bertobat. Dia cari saya dan saudara supaya kita bertobat. Kalau kita tidak pernah bertobat, maka Dia akan menghajar, bahkan menghukum kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, mendatangkan pujian. Jika mereka ini diam, ayat yang ke-40 tadi, jika mereka ini diam, maka batu ini akan teriak. Jadi pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, lantas mereka berteriak, mereka bersorak-sorai, Hosana bagi Raja, Hosana, terpujilah nama Tuhan. Maka orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu datang dan berkata, suruh mereka diam, supaya mereka jangan ribut. Tapi Tuhan berkata, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Artinya Tuhan bisa memakai apa saja untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja yang menyembah kepada Tuhan. Tidak bisa ditahan, tidak bisa dibendung orang untuk memuliakan nama Tuhan. Tempat ini orang bisa datang, bisa hentikan. Tetapi di rumah, di tempat kita ada, kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan baik, Tuhan penolong bagi saya. Kita mengeluarkan kata-kata kita dengan penyembahan yang tertuju kepada Tuhan. Mulut kita menyembah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita menyembah Tuhan, tidak bisa dibatasi. Penyembahan itu satu pengagungan kita kepada Tuhan, sehingga kita berkata, Tuhan, Engkau baik di dalam kehidupan saya, Engkau baik di tengah-tengah keluargaku. Kita masih ada mulut untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah mulutmu, saudara. Jangan berdiam diri. Jangan tidak memuliakan Tuhan. Tapi pakailah mulutmu untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah mulutmu untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Allah melawat manusia, yang pertama tadi adalah mendatangkan pertobatan, yang kedua adalah mendatangkan pujian, yang ketiga adalah mendatangkan pengharapan bagi saya dan saudara. Amin. Ketika Yesus hadir di perkabungan Lazarus yang telah mati, waktu Yesus datang, Yesus baru sempat masuk, mereka langsung tanya Maria dan Marta, Guru, aku tahu dia akan dibangkitkan. Ketika engkau datang, maka mereka akan dibangkitkan. Yesus bilang, dia hanya tertidur. Tidak masuk akal, tidak masuk di dalam logika kita. Dia hanya tertidur. Tetapi Yesus berkata, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Maria dan Marta berkata, Guru, sudah 4 hari Lazarus itu mati
dan dia dimasukkan ke dalam lubang kubur. Tidak akan bangkit lagi. Tidak akan ada lagi namanya Lazarus itu hidup. Tapi Yesus berkata kepada Maria dan Marta, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita sama-sama pergi ke kubur itu. Dan mereka berkata, karena engkau yang menyuruh, kami akan pergi. Waktu mereka pergi, sampai di depan kubur Lazarus, Yesus bilang, Lazarus, keluar engkau. Maka Lazarus itu, dia keluar dari kuburan itu, memberikan kepada kita pengharapan. Apa yang mustahil bagimu? Hari ini kau berkata, Tuhan, sangat-sangat mustahil akan terjadi pertolongan dalam hidupku, Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan, benar nggak saya akan diberikan anak? Benar nggak Tuhan? Abraham pada waktu dia dibilang sama Tuhan sendiri, kamu akan menerima janji bahwa engkau akan punya keturunan. Dari Sarai akan lahir seorang anak. Dan itu membuat beberapa kali Abraham hampir jatuh, dan bahkan dia jatuh. Kadang-kadang memang saudara, saya berkata dalam firman Tuhan ini, kadang-kadang saudara hadapi, saya pun hadapi. Benar nggak Tuhan yang sama itu akan menolong saya? Mungkin pada waktu kita bertemu begini hari Minggu, saudara akan dikuatkan. Tapi ketika kembali ke rumah, kita akan pertanyakan, benar nggak Tuhan akan menolong saya? Benar nggak Tuhan akan membuka jalan bagi saya? Dan itu iblis mulai masuk sama kita. Karena apa? Kita mulai mempertanyakan, Tuhan, adakah engkau di hidupku? Kita bertanya, Tuhan, benar nggak saya akan hamil? Saya akan punya keturunan. Benar nggak Tuhan? Sarai ketika dikasih tahu oleh Tuhan, maka dia tertawa. Banyak kali kita menertawakan janji Tuhan. Banyak kali kita menertawakan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Banyak kali kita memberikan respon yang negatif terhadap janji Tuhan. Tetapi marilah kita pagi hari ini, pengharapan itu memberikan kita sau yang kuat. Ibrani 6 ayat 19. Harapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang kami. Amin. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Sau itu apa? Semacam jangkar ketika kapal akan berlabuh, maka nelayan itu dia akan melemparkan jangkar itu sehingga jangkar itu sampai ke dasar laut. Sau yang kuat menggambarkan kehidupan iman kita pada Tuhan itu harus kuat. Hari-hari ini kalau kita tidak kuat, maka kita akan terbawa arus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bertahan dalam segala keadaan, kita harus mengalami namanya lawatan Tuhan dalam hidup keseharian kita. Kalau kita tidak mengalami lawatan Tuhan, maka kita akan terbawa arus. Tapi ketika kita mengalami lawatan Tuhan, Tuhan, lawat saya Tuhan. Tuhan,
lawat rumah tangga saya, maka kita akan mengerti betapa Tuhan itu kita butuhkan di dalam setiap kehidupan ini. Kita perlukan Tuhan itu di dalam kehidupan ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari, apapun yang kita alami hari-hari, mari kita tetap bergantung sama Tuhan. Kita percaya Tuhan berkuasa untuk menolong hidup saya, berkuasa untuk menolong kehidupan rumah tangga saya, karena Tuhan berjanji di dalam kehidupan saya.